Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini saya akan berusaha menjawab dua pertanyaan. Mengapa penstudi HI perlu mempelajari berpikir sistem dan dinamika sistem? Dan kedua, apa bedanya berpikir sistem dengan sistem teori in IR? Ya. Pertama, apa itu berpikir sistem dan mengapa kita perlu berpikir sistem? Berpikir sistem itu membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan besar seperti kemiskinan, kesehatan, keberlanjutan atau sustainability, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan lain-lain. Masalah-masalah ini saling terkoneksi satu sama lain, tidak hanya di level nasional tapi juga di level global. Penstudi HI mempelajari isu-isu tersebut, ya. Bisa kita lihat artikel jurnal maupun skripsi atau tesis yang ditulis oleh para penstudi HI itu kan banyak membahas kemiskinan atau SDGs gitu ya, ketimpangan ekonomi di level global misalnya. Kemudian kerusakan lingkungan itu juga menjadi salah satu kajian di HI, bahkan ada teorinya misalnya Green Theory. Kemudian juga lulusan HI itu banyak bekerja di NGO internasional atau di organisasi internasional yang bersentuhan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, biasanya penstudi HI itu memiliki paradigma sendiri yang khas HI ya, misalnya apa? Liberalisme, realisme, atau konstruktivisme. Paradigma itu kan artinya kalau menurut KBBI ya, kerangka berpikir. Nah, berpikir sistem ini pada dasarnya adalah paradigma, tapi jangan dicampur adukan dengan paradigma yang khas HI tadi itu. Berpikir sistem ini sesuatu yang berbeda dengan paradigma di HI yang selama ini kita pelajari. Jadi, berpikir sistem itu adalah fondasi berpikir. Lalu dengan fondasi ini baru kita memanfaatkan teori-teori atau paradigma-paradigma HI. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi berpikir sistem artinya kita berpikir dengan cara memandang dunia sebagai sistem yang kompleks dan memahami bagaimana segala sesuatu terhubung dengan yang lain. Ini dari Sterman tahun 2002. Guru besar di bidang berpikir sistem adalah J.W. Forrester. Beliau ini adalah pakar engineering sebenarnya ya, insinyur dari MIT. Tapi kemudian dia bergabung dengan Sloan School of Management di MIT juga. Mari kita simak sedikit penggalan video dari Mr. Forrester ini. Most of our conversations in cocktail parties and Congress and boards of directors meetings, I think have the characteristic of saying, here's our problem. We will take a certain action, and we'll get a result, and we'll cure the problem. An open-ended system, problem, action, result, period, you're through, but it doesn't usually work. And it doesn't work partly because that's the wrong image of the world. The far more appropriate image is to see the world as a circular, ongoing process in which there's no beginning and no end. Information about a problem leads to action. The action produces a result which is the information about the next state of affairs. And one is continuously acting in a system that is continuously reacting and continuously presenting one with a new state of affairs to which one reacts. And this ongoing system is the real environment in which we live, and it is a very dynamic environment, it is a very complex environment. Berpikir sistem itu memandang sebuah variabel saling bergantung atau interdependent. Biasanya kita kalau meneliti ya, kita kan pakai variabel independen dan variabel dependent ya. Misalnya gini, dampak intervensi militer Amerika Serikat di Irak terhadap keamanan regional di Timur Tengah. Di sini variabel independennya adalah intervensi Amerika Serikat. Ya, sedangkan variabel dependennya adalah keamanan regional di Timur Tengah. Sebaliknya, kalau kita menggunakan paradigma berpikir sistem, kita akan melihat bahwa intervensi Amerika Serikat dan keamanan regional Timur Tengah itu adalah dua variabel yang saling bergantung atau interdependent. Ya, kita lihat di diagram ini, diagram causal loop ini bisa dibaca seperti ini.
Jadi ada aksi, reaksi, balik lagi ke aksi gitu ya. Atau misalnya contoh lainnya ketika Joe Biden menang Pilpres di Amerika Serikat, kan di Indonesia itu muncul ya acara-acara diskusi, baik itu di webinar atau di televisi, yang mempertanyakan apa dampak menangnya Biden bagi Indonesia. Kemudian banyak pakar yang kemudian memberikan pendapat ya, diwawancarai misalnya oleh TV, dan kemudian mereka bilang gini, oh karena Biden ini dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat sering mengusung isu HAM, pasti nanti kinerja pemerintah terkait HAM akan sering disoroti oleh Amerika Serikat. Jadi kesannya tuh searah aja, linear ya, bahwa Indonesia ini dependen banget ya menerima dampak dari kejadian di luar negeri. Tapi kalau kita berpikir sistem, kita juga melihat bahwa Indonesia juga punya posisi strategis loh yang pasti juga dipertimbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Misalnya kita punya sumber daya alam yang besar, kita punya populasi yang sangat banyak, kita punya posisi diplomatik yang kuat di ASEAN, ya, dan lain-lain. Istilahnya Indonesia memang menerima dampak ya, atau butuh Amerika Serikat gitu. Tapi sebaliknya Amerika Serikat juga membutuhkan Indonesia, sehingga hubungan kedua negara itu saling interdependen, bukan salah satu bergantung pada yang lain. Nah, sekarang yang kedua, apa bedanya berpikir sistem dan dinamika sistem dengan systems theory in IR? Tentu saja keduanya adalah dua kajian yang berbeda ya. System thinking itu levelnya di metakognisi. Jadi kita bicara soal bagaimana cara kita berpikir. Sementara sistem theories in IR itu adalah upaya menganalisis fenomena hubungan internasional. Ya, berikut ini saya kutip aja penjelasan ya, terjemahan dari Eric Hamilton. Teori sistem hubungan internasional atau System Theories of IR fokus pada struktur sistem internasional untuk menjelaskan perilaku dan interaksi di antara unit-unit dalam sistem. Yang dimaksud unit-unit dalam sistem adalah negara-negara yang secara kolektif membentuk sistem negara. Kebanyakan teori sistem dalam HI memperlakukan hubungan antara negara dengan sistem internasional sebagai hubungan timbal balik. Tetapi para ahli lebih banyak menjelaskan tentang sistem internasional yang membentuk perilaku dan interaksi di antara negara-negara. Pemanfaatan secara formal atas teori sistem internasional dan bagaimana dampaknya pada negara-negara berkembang dalam studi HI itu dimulai pada paruh kedua abad ke-20, diawali dengan terbitnya buku karya Kenneth Waltz, Theory of International Politics tahun 79. Selama 2 dekade berikutnya, para penstudi HI membahas kekuatan dan kelemahan pendekatan sistem ini, dan gagasan tentang sistem internasional dan bagaimana mendefinisikannya masih diperdebatkan. Ini kata kuncinya ya, masih diperdebatkan di antara para penstudi HI. Nah, dari penjelasan ini minimalnya bisa ditangkap ya, bahwa berpikir sistem itu sesuatu yang berbeda dengan teori sistem dalam HI gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan ya. Berpikir sistem adalah paradigma berpikir yang khas yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai bidang ilmu, termasuk studi hubungan internasional. Contohnya seperti apa sih berpikir sistem itu? Ya, silahkan simak di video yang berjudul Contoh Membuat CLD yang Lebih Kompleks. Ya, di situ ada contoh analisis kasus Yaman yang saya buatkan ininya ya, causal loop diagramnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.